Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, untuk kali ini saya akan meng-share tentang bagaimana untuk budidaya ikan mas koki ryukin ya. Jadi bagaimana untuk membudidayakan ikan koki ryukin. Oke rekan-rekan sekalian, tentunya untuk membudidayakan koki ryukin kita harus tahu tentang ciri-ciri daripada ikan jantan dan betinanya ya. Jadi kita harus tahu jantan dan betinanya. Oke rekan-rekan sekalian, jadi untuk jantan ya, itu ada ciri-cirinya itu. Pada bagian sirip dada itu timbul bintik-bintik yang menonjol dan kasar ya. Jadi pada sirip dadanya itu timbul bintik-bintik yang menonjol dan kasar jika diraba. Sedangkan pada induk betina bagian sirip dadanya itu terasa halus ya, terasa halus jika diraba. Itu perbedaannya ada di sirip dadanya ya. Itu kita lihat jadi diraba-raba kasar, yang jantan lebih kasar. Terus pada yang jantan itu ya, kalau kita urut ya, jadi akan keluar cairan berwarna putih dari lubang genitalnya ya, apabila perut indukannya kita urut pelan-pelan. Sedangkan pada betina, jika perut diurut itu dipegang atau diurut itu terasa lembek dan mengeluarkan cairan berwarna kuning bening. Terus untuk usia rekan-rekan sekalian, untuk jantan itu minimal yang biasa kita pijahkan adalah yang usianya sekitar 7 bulan. Ya, untuk jantan minimal 7 bulan udah bisa kita pijahkan. Sedangkan untuk betina minimal itu 8 bulan. Yang tentunya syarat juga yang harus ada dan betul itu indukannya itu ya harus sehat dan utuh fisiknya ya. Sehat dan utuh fisiknya atau normal. Tidak cacat dan semua organnya itu sehat. Ya, jadi ini seperti kita lihat ya, itu untuk betinanya kalau kita pegang, kita urut-urut itu lembek ya, lunak. Itu tandanya itu sudah matang gonat ya, udah siap untuk dipijahkan rekan-rekan sekalian. Untuk ikan yang kita pijahkan ini, itu untuk jantannya itu usianya udah lebih dari 1 tahun ya. Kalau untuk betinanya ini sekitar 8 bulan. Jadi udah siap semuanya untuk kita pijahkan rekan-rekan sekalian. Kalau untuk sistem pemijahannya rekan-rekan sekalian itu biasanya ada 2 ya. Ada 2 sistem, yaitu bisa dengan kawin massal atau kropiok dan berpasangan. Kalau di sini ini berpasangan aja ya, yang kita lakukan di sini adalah dengan cara berpasangan. Jadi ciri-ciri ikan mas koki yang mengalami pemijahan ya, ini secara umum ya, itu biasanya itu saling kejar-kejaran ya, saling kejar-kejaran antara jantan dan betina ya, saling kejar-kejaran antara jantan dan betina. Pejantan itu akan menggosokkan tubuhnya pada bagian perut belakang ikan betina. Kemudian pejantannya akan mengeluarkan sperma guna membuahi telur dari betina. Jadi telur yang keluar itu akan menempel pada kakaban ya, atau icuk yang kita pasang. Itu jadi nanti kita kasih yang namanya substratnya ya. Substrat untuk menempel indukannya. Untuk ikan mas koki ryukin indukannya itu kita pilih tentunya yang memang sudah mempunyai ciri-ciri kualitas yang
terbaik ya. Terbaik, kita ambil ciri-ciri kualitas yang terbaik. Jadi kalau terbaik, jadi otomatis secara ciri-ciri fisik itu pertama yang jelas dari bentuk badan itu ya, itu kayak koin ya, bundar terus kayak sirip apa itu punggung, sirip ekor, dan kelengkapan sirip-sirip yang lainnya itu juga sempurna ya, mekrok kalau bahasa Jawanya. Jadi secara genetis itu sudah termasuk dalam kategori grade A ya, dalam kategori grade A atau grade yang paling bagus. Ini kita lihat ya, jadi keindahan ikan mas koki ryukin udah terlihat jelas ya. Ini kita lihat yang di akuarium sini ya. Jadi dari badannya aja sudah kelihatan itu bundar ya, mirip koin. Kepalanya kecil ya, badannya bundar. Kita lihat juga ya sirip ekornya itu tegak ya, mekro. Kita lihat tuh dari belakang. Sirip ekornya mekro, terus sirip dorsalnya, sirip punggungnya juga tegak ya, tegak. Ini adalah ciri-ciri induk ikan koki ryukin yang grade A. Ini mungkin rekan-rekan yang sudah pengalaman juga bisa bertukar pikiran ya, share ke teman-teman kita semuanya nih para pemirsa. Jadi semakin nanti maju dunia perkokian Indonesia. Jadi itulah teman-teman sekalian, untuk induk harus kita pilih yang benar-benar berkualitas ya, karena ini nanti akan menentukan keturunan berikutnya ya. Jadi kalau kita punya indukan yang bagus, indukan yang istimewa, otomatis nanti anakannya juga anakan istimewa. Tentunya yang kita harapkan begitu ya. Yang jelas nanti harganya pun akan semakin bagus. Harganya pun akan mengikuti standar yang istimewa. Jadi rekan-rekan sekalian, ini untuk medianya ya, media budidayanya itu bisa kita pakai kolam ya, bisa pakai kolam ya, sebaiknya kolam yang kecil-kecil aja ya, katakanlah mungkin sekitar ukuran 2x3 ya, itu bisa kita pakai 2 pasang ya, 2 betina 2 jantan ya, atau juga bisa juga pakai akuarium. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan pada saat pemijahan ya rekan-rekan sekalian. Pertama adalah kolam, kita siapkan kolam ya dengan ukuran kurang lebih misalnya 2x2 meter atau 2x3 meter. Diisi air dengan ketinggian sekitar 30 cm. Kolam harus bersih ya, harus netral dari lemak dan juga harus bersih dari kotoran-kotoran. Setelah itu nanti masukkan kakaban ya, masukkan kakaban atau media untuk penempelan telur itu kurang lebih seluas sepertiga bagian dalam ya, sepertiga bagian dalam kolam. Rekan-rekan sekalian, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit dari luar, sebaiknya itu tutuplah bagian atas kolam dengan menggunakan jaring. Hal ini dimaksudkan apa, rekan-rekan sekalian? Yaitu supaya serangga semacam capung itu tidak dapat berkembang biak pada kolam pemijahan.
tidak dapat berkembang biak pada kolam pemijahan ya. Jadi saat menjelang maghrib ini nanti kita masukkan ya 1 ekor betina atau 2 ekor, 1 ekor betina dan 2 ekor 3 ekor pejantan ke dalam kolam. Untuk ukuran induknya guys, itu usahakan yang rata ya, atau yang hampir sama. Rekan-rekan sekalian, untuk naruh ini nih indukannya itu sebaiknya kita taruh itu di sore hari ya. Di sore hari sekitar jam 4, setengah 5 kita taruh indukannya untuk persiapan pemijahan. Dan biasanya itu perkawinan ikan mas koki itu biasanya dilakukan pada saat menjelang subuh ya. Pada saat menjelang subuh. Sesekali guys, rekan-rekan sekalian tuh lakukanlah pengamatan pada malam hari ya. Gimana perkembangannya. Itu jika nanti bisa menetas dengan baik, biasanya telur-telur yang sudah tampak melekat pada kakaban ya. Di sini kita nggak pakai kakaban ya, modelnya kita pakai ini rafia ya. Pakai rafia yang disuir-suir ya, terus diikatkan pada genteng ya. Kita lihat ya, jadi untuk tempat menempelnya telur, karena kita nggak ada atau belum nyari ya apa itu tumbuhan air ya, mungkin semacam enceng gondok atau yang lainnya atau azolla, ini kita pakainya yang artifisial, jadi bikin sendiri ini dari tali rafia yang disuir-suir terus diikatkan di genteng. Rekan-rekan sekalian, pada keesokan harinya ya, kalau memang telur-telur yang sudah tampak melekat pada kakaban atau media untuk menempelnya telur, itu setiap indukan itu bisa menghasilkan telur sekitar 3.000 sampai 5.000 telur. Cukup banyak ya guys ya, 3.000 sampai 5.000 telur. Terus telur-telur pada kakaban ini, rekan-rekan sekalian, itu kita biarkan ya hingga menetas di kolam pemijahan. Jadi indukan pejantan nanti, kalau memang sudah nanti terjadi pemijahan, itu harus dipindah ke kolam indukan sendiri ya. Jantan sendiri, betinanya pun sendiri, jangan dicampur. Karena nanti takut nanti ada yang namanya pemijahan liar. Ya, harus diambil dan ditempatkan di tempat yang terpisah. Terus perlu juga untuk diperhatikan nih, perlu untuk diperhatikan bahwa telur yang melekat pada kakaban itu jangan sampai terkena sinar matahari dan hujan ya. Jadi telur yang melekat pada kakaban itu jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung dan hujan. Karena apa? Karena itu bisa berakibat gagalnya telur menjadi anakan. Nah, itu bisa menjadikan kegagalan kita ya, nggak jadi menetas nanti telurnya. Oke, rekan-rekan sekalian, dilanjut. Jadi dalam waktu 3 sampai 4 hari telur ikan mas koki ini akan menetas ya. Cukup ya, waktu yang cukup lah ya untuk proses dari perkawinan sampai menetasnya itu sekitar rata-rata itu sekitar 3 sampai 4 hari. Rekan-rekan sekalian, untuk pemberian pakan ya pada anakan koki itu sebaiknya dilakukan setelah berusia 4 hari sejak menetas. Itu pakan yang kita berikan itu bisa berupa Daphnia moina sp atau istilahnya ya, istilah Jawanya itu mbrutu ya. Bukan brutu ya, rekan-rekan sekalian, mbrutu. Jadi bisa dikasih monia atau mbrutu. Jadi berikan pakan sampai anakan koki ini
kurang lebih sampai sekitar 10 hari. Ya, sampai 10 hari. Setelah itu baru kita berikan cacing sutra sampai kurang lebih ya usia tidak lama-lama ya, karena ini kan mahal cacing sutra ya. Ya sampai usia mungkin 3 minggu atau paling polos 1 bulan. Itu untuk pemberian pakannya ya. Jadi masih diberikan pakan hidup ya, karena belionya ini atau anakannya koki ini kan masih perlu sumber protein yang tinggi ya. Jadi sangat baik sekali untuk dikasih pakan yang berkualitas ya, pakan hidup yang berkualitas ya. Seperti cacing tadi saya sebutkan, cacing sutra atau Daphnia moina ya, atau bahasa kerennya itu bruto. Oke, sekalian supaya tambah nih rekan-rekan sekalian. Jadi ikan mas koki kan banyak jenisnya ya. Ikan mas koki itu banyak jenisnya. Tetapi ada 4 jenis sebetulnya yang umum dipelihara oleh para penghobi ya. Seperti yang pertama itu koki jenis rancu ya. Koki jenis rancu yang tidak memiliki sirip atas ya. Koki jenis rancu tidak memiliki sirip atas. Ada juga oranda yang punya sirip atas tapi tidak ada punuknya. Ada jambul di kepalanya. Sedangkan jenis ryukin ada sirip atasnya ya, sirip dorsalnya. Terus ada punuknya di kepala, tidak ada jambulnya. Dan jenis mur itu memiliki mata yang menonjol. Untuk harga ikan mas koki sendiri nih guys ya, itu sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi mulai dari harga yang di bawah 100.000 hingga puluhan juta rupiah per ekornya. Kok bisa sampai segitu? Biasanya yang sampai harga bahkan 25 sampai 50 juta itu biasanya yang pemenang kontes ya, itu bisa harganya nanti bisa 25 sampai bahkan 50 juta per ekor. Ini ceritanya penghobi yang biasa ikut kontes ya. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu diberikan oleh para penghobi ya jika ingin mengikuti kontes. Jadi untuk jenis ikan koki jenis ryukin itu siap mengikuti kontes itu jika kepalanya sudah ini ya, jadi kayak punggungnya itu ada sirip punggungnya sudah bagus, sudah tegak ya, sirip punggungnya, sirip dorsal, terus sirip dadanya juga lengkap, sirip ekor ya, terus juga bentuknya itu bulat ya, kayak koin. Bentuk tubuhnya kayak kepala kecil tapi bentuk tubuhnya itu bundar ya, itu mempunyai nilai yang akan lebih bagus. Rekan-rekan sekalian, untuk ikan mas koki ya, untuk ikan mas koki itu biasanya sudah matang kelamin itu pada umur 5 sampai 6 bulan ya. Sebenarnya sudah matang kelamin itu
sekitar umur 5 sampai 6 bulan. Tetapi ini kalau pembudidaya biasanya ya sudah mulai berani untuk memijahkan itu ya pada usia 7 bulan ya, 7 bulan ke atas. 7 bulan ke atas, 7 bulan, 8 bulan. Itu karena tingkat kematangan gunanya lebih bagus dan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Untuk mengetahui mas koki betina itu sudah matang kelamin ya, matang guna atau belum, itu kita bisa lihat, diperhatikan di bentuk perut ya, di bentuk perut dan organ reproduksinya. Jadi bila kloakanya itu tampak melebar, perut membesar, lunak, terasa lembek bila dipegang, dapat dipastikan mas koki betina tersebut sudah matang kelamin dan siap untuk bertelur. Sementara untuk tanda mas koki jantan matang kelamin itu ada benjolan kecil berwarna putih ya pada sirip insang, terlihat jelas. Itu rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, untuk strain jenis Ryukin ya, itu untuk induk yang bagus itu kepala itu harus kecil ya, harus kecil dan membentuk segitiga. Selain itu seperti saya tadi bilang, itu sirip punggungnya harus tegak dan lebar ya. Sirip punggung harus tegak dan lebar. Terus ekor ham sepanjang dengan belahan ekor simetris sama besar. Itu untuk strain Renju ya. Strain Ryukin. Kalau Renju beda lagi ya. Kalau untuk strain Renju itu jambul yang menyerupai brokoli itu harus menutupi seluruh muka. Jadi saya itu tubuh strain Renju itu harus bulat gempal, punggung bungkuk dan pangkal ekor tegak. Jadi dengan kita mengetahui syarat-syarat tersebut, mas koki yang bertubuh cacat itu jangan sampai dijadikan induk ya, sangat berbahaya ya, sangat tidak rekomendasi sekali ya. Itu nanti bisa anakannya nanti juga banyak yang tidak bagus. Untuk pakan yang baik untuk calon induk betina itu bagusnya ya guys ya, rekan-rekan sekalian, itu adalah jentik nyamuk ya. Jadi jentik nyamuk Mosquito larvacide yang sudah disuci hamakan ya, jadi sudah dibersihkan lah benar-benar ya, dicuci bersih, sudah disuci hamakan. Itu sebagai pakan tambahannya bisa kita berikan pelet yang mengandung mineral kalsium, protein minimal 30%, ya, fiber atau serat kasar 2%, vitamin ya. Vitamin di sini bisa vitamin A, jadi mengandung vitamin A, D3, B1, serta vitamin E. Rekan-rekan sekalian, untuk calon induk jantan itu dapat kita beri cacing super ya, bloodworm, segar dan pelet juga yang kandungannya sama untuk betina. Ya, sekitar 30% ke atas. Untuk pemberian pakannya itu sebaiknya diatur sekitar 5 sampai 6 kali dalam satu hari ya. Ya. Itu kita cukup rutin ya, 5 sampai 6 hari sekali, jadi biar kematangan gunanya bagus, juga bentuknya bagus ya.
kita kasih makan 5-6 kali sehari. Jadi semisal kayak contoh ini rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ya sekitar pukul 6.30 atau setengah 7 itu bisa kita berikan pakan segar dengan jumlah sekali makan habis. Jangan sampai tersisa ya karena akan mengotori perairan ya. Jadi sekali habis, jangan sampai tersisa. Selanjutnya nanti dimulai lagi dikasih pakan pukul 10 ya, jam 10 yang kedua. Tuh yang ketiga jam 1 ya, jam 13 juga diberikan lagi pelet dengan takaran sekali juga makan habis. Terus pemberian pelet diulangi lagi pada pukul 4 juga bisa ya, sekitar jam 4 lah ya, dengan takaran yang sama. Terus rekan-rekan sekalian, untuk menjaga kebersihan daripada airnya, itu jadi setiap kali pemberian pakan, sebaiknya kotoran dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu pakan baru diberikan lagi nanti pada jam 8 malam ya, pada pukul 20.00 berupa pakan segar dalam jumlah yang lebih banyak sebagai persediaan jika Mas Koki lapar di malam hari. Berbicara tentang tadi ya, tentang tempat untuk menempelnya telur ya, pada pemijahan Mas Koki itu sarana utama yang harus disiapkan yaitu kolam pemijahan dan substrat perekat telur ya, atau tempat menempelnya telur. Itu yang paling bagus sebetulnya itu berupa tanaman air ya yang mengapung seperti apu-apu atau eceng gondok, Eichhornia sp ya. Jadi berdasarkan pengalaman, kedua jenis tanaman air inilah yang paling sangat disukai oleh induk Mas Koki untuk melekatkan telur karena peranakannya lebat, rimbun, dan panjang menjuntai. Untuk pemilihan ini ya, untuk pemilihan tempat substrat daripada telur yang untuk menempelnya telur, itu pilihlah eceng gondok atau apu-apu yang bersih dan kondisi sehat ya. Jadi istilahnya nggak banyak yang kemakan hama atau apa ya, jadi yang sehat. Untuk eceng gondok itu daunnya usahakan daun yang harus kaku ya, kaku, kecil, dan berwarna hijau tua. Terus gondok di pangkal batangnya itu jangan ada yang pecah dan batang tidak tinggi. Sementara untuk apu-apu, rekan-rekan sekalian, itu daunnya itu harus bertumpuk lebat ya. Daunnya itu harus bertumpuk lebat, tidak sobek dan berwarna hijau muda ya. Tadi kalau eceng gondok kan berwarna hijau tua ya, kalau apu-apu ini berwarna hijau muda. Terus yang jadi ini juga nih teman-teman sekalian, rekan-rekan ya, kayak kita di masa corona kan ini benar-benar kesehatan dijaga ya, kebersihan juga dijaga ya. Kita mengikuti yang namanya 3M, prokes, protokol kesehatan ya.
mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker ya. Begitu juga pada pemijaan ini ya, ikan mas kokirukin. Ini juga tadi saya sebutkan untuk substratnya juga harus yang bersih ya. Jadi harus benar-benar bersih ya. Jadi sebelum digunakan kedua tanaman air ini yaitu eceng gondok dan apu-apu tadi itu harus disuci hamakan terlebih dahulu. Dibersihkan dahulu agar tidak membawa bibit penyakit. Ya, bibit penyakit kalau udah terbawa nanti akan susah kitanya ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang paling bagus ya, preventif daripada kuratif. Caranya bagaimana ini? Caranya bagaimana, Pak Prof? Caranya ialah daun yang rusak, ya rekan-rekan sekalian. Jadi daun yang rusak itu dibuang dan akarnya itu dicuci dengan air mengalir ya. Akarnya catat nih, dicuci dengan air mengalir. Jadi kalau ada hama atau mungkin yang mengganggukan bisa lewat ya, bisa mengalir ke bawah. Setelah bersih rekan-rekan sekalian, tanaman air ini kita masukkan ke dalam wadah ya, yang sudah berisi air sebanyak 3/4 bagian dan sudah dilarutkan butiran kristal PK ya, permanganat kalium itu untuk mensuci hamakan desinfektan sebanyak 0,5 gram. Jadi tanaman air ini direndam selama 2 jam. Baru setelah direndam, tanaman sudah siap digunakan. Nah, itu protokol kesehatannya pada eceng gondok. Selain kedua jenis tanaman air tersebut, teman-teman sekalian, biasanya juga seperti yang dipakai di sini, itu kita pakai perekat telur yang terbuat dari bahan ya macam-macam ya. Kalau kita kemarin itu kita pakai tali rafia ya, jadi kita bisa pakai dari bahan ijuk. Substrat ini dibuat dengan cara ijuk sebanyak 1 genggam. Itu diikat ya. Setelah diikat lalu disisir agar batang kasarnya terlepas. Setelah membentuk seperti akar, ijuk tersebut diikat pada sepotong styrofoam ya, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air. Jadi sebelum wadah dimasukkan itu dilarutkan butiran kristal PK ya sebanyak 0,5 gram. Baru selanjutnya ijuk direndam selama 3-4 jam dan itu baru nanti bisa siap untuk digunakan. Yang penting ya, rekan-rekan sekalian, yang sangat penting juga diperhatikan di sini adalah kondisi air yang dikendaki oleh Mas Koki untuk berpijak itu juga ada syarat-syaratnya ya, bukan sembarang air nih. Jadi seperti suhu, pH, DH dan kandungan oksigen terlarutnya itu harus sesuai ya. Untuk dapat berpijak, suhu air itu harus berkisar antara sekitar 20-25 derajat Celcius ya. Sekitar itu suhu airnya, sekitar 25 derajat Celcius.
Sementara untuk derajat keasamannya, derajat kemasamannya atau pH-nya itu sekitar 7 sampai 7,5 ya. 7 sampai 7,5 itu untuk nilai pH-nya. Kesadahannya atau DH itu sekitar 4 dan kandungan oksigen terlarut atau DO-nya ya, dissolved oksigen itu sekitar 5 ppm ya, atau 5 mg per liter. Ini untuk kandungan oksigen terlarutnya ya, memang kalau memang dirasa butuh itu ya mungkin perlu juga diperhatikan, bisa juga pakai aerator ya untuk nambah suplai oksigen, itu juga bagus ya. Walaupun sebetulnya banyak pembudidaya itu nggak pakai aerator ya, karena paling kan di ukuran misalnya kolam 2x3 paling diisi mungkin 2 pasang indukan ya, jadi oksigen nggak masalah sih. Tapi kalau mau lebih aman pakai oksigen aerator juga itu bagus juga ya, bisa direkomendasikan. Untuk ambang batas toleransi suhu air itu sekitar pada untuk suhu bawahnya itu sekitar 17 derajat Celcius ya untuk ambang bawahnya, batas ambang bawah, dan untuk batas ambang atasnya adalah 27 derajat Celcius ya untuk toleransi suhu air. Jadi kalau ini ya, kalau suhu airnya terlalu rendah, maka ikan mas koki ini akan menjadi malas bergerak ya. Jadi kalau dingin ya terlalu rendah, ikan mas koki ini akan malas bergerak dan kehilangan nafsu makan. Jadi orang kalau sudah malas bergerak, nafsu makan hilang ya, kalau kita orang ya, sama juga dengan ikan, nafsu makan hilang, itu otomatis nanti akan lemah ya kondisi tubuhnya, dan otomatis nanti jadi kayak penyakit ya, terinfeksi oleh bakteri atau virus, itu akan mempercepat dari timbulnya penyakit pada mas koki yang kita pelihara. Jadi harus diperhatikan suhu airnya ya rekan-rekan sekalian, jangan sampai kurang atau lebih banyak ya, jadi harus sesuai ambang batasnya. Terus ada yang tanya misalnya, ini kalau ke apa ya, untuk batas ambangnya lebih tinggi bagaimana? Misalnya bila suhu air lebih ambang batas toleransi, otomatis itu mas kokinya akan lebih banyak bergerak ya, akan lebih banyak bergerak di permukaan air, sehingga proses perkawinannya pun itu akan sulit terjadi. Jadi kalau itu di atas batas ambang ya, di atas 27 derajat Celcius. Terus untuk ambang batas toleransi keasaman air ya, atau acidity itu antara 6,8 dan alkalidity-nya 8,3. Jadi bila pH air kolam di bawah ambang batas toleransi tersebut, maka mas koki akan mengalami yang namanya asidosis ya, yang ditandai dengan hilangnya nafsu makan ya. Catat nih. Jadi yang ditanya oleh pertama, hilangnya nafsu makan akibat penimbunan ion hidrogen di dalam tubuh. Jadi bila pH air tinggi atau melebihi batas ambang alkalidity-nya, maka mas koki itu akan mengalami alkalidosis ya, yaitu produksi lendir di tubuh meningkat dan mas koki tidak mau memijah. Nah, itu juga faktor yang menghambat atau menjadikan kendala untuk koki memijah ya. Jadi faktor kemasaman tadi itu harus sesuai.
Untuk batas ambang toleransi kesadaran air ya, DH itu adalah 6. Jadi bila DH atau toleransi kesadaran airnya itu melebihi ambang batas tersebut ya, lebih dari 6, itu bisa menyebabkan Mas Koki akan menjadi stres dan pada akhirnya bisa menimbulkan kematian. Meningkatnya suhu air yang rendah ya, meningkatnya suhu air yang rendah itu kita dapat atasi dengan menggunakan heater ya atau pemanas air. Sementara kalau suhu air tinggi, tanaman air seperti eceng gondok itu harus diperbanyak ya. Jadi yang biasanya mungkin paling radius misalnya kolam 2x3 kok eceng gondok misal radius mungkin 1 meter bisa diperbanyak lagi eceng gondoknya itu ya. Jadi nanti suhu nggak terlalu panas ya, atau juga bisa dikasih jaring ya di atasnya biar penetrasi sinar matahari nggak terlalu terik. Rekan-rekan sekalian, tadi kan kita kasih alternatif untuk memperbanyak daun eceng gondok ya kalau terlalu panas. Jadi karena apa? Karena daun eceng gondok ini itu dapat meredam panas sinar matahari. Terus untuk menetralisir pH dan DH itu dapat kita gunakan yang namanya Tetra Black Water, Tetra Aqua Safe atau Seki Super Clean dengan dosis 1 tetes per 5 liter air. Terus selanjutnya untuk ini ya rekan-rekan sekalian, untuk mengatasi kekurangan daripada oksigen terlarut atau dissolved oksigen, itu dapat kita lakukan dengan mengaktifkan aerator ya, dengan menyalakan aerator dan melarutkan oksigen dengan takaran 1 gram dan melakukan oksidan ya, oksidan dengan takaran sekitar 1 gram per 20 liter air. Itu untuk mengatasi kandungan oksigen terlarut dalam air jika kurang ya. Tadi kita pakai aerator atau juga dengan oksidan ya. Terus berbicara tentang waktu ya untuk pemijahan, seperti yang kita lakukan itu kita pasangkan itu bagusnya itu memasangkan calon induk adalah pada sore hari ya, sekitar ya antara sekitar jam 4:30 lah, 4:30 sampai jam 6 ya. Jadi sebelum maghrib paling dah udah selesai, karena kita harus maghrib. Jadi sebelum maghrib ya antara jam 4:30 sampai jam mungkin 5:30 ya, kita bisa memasangkan calon induknya. Misalnya kalau mau sepasang berarti seekor induk betina dan seekor induk jantan, atau mungkin 2 ekor pejantan juga itu bisa dilakukan ya. Atau juga kita pasangkan 2 ekor induk betina nih, 2 ekor induk betina dengan 3 ekor pejantan. Yang ukurannya yang jelas itu diusahakan yang ukuran tubuhnya sama atau hampir sama, karena biar imbang, biar enggak saling melukai ya. Kalau sama kan otomatis proporsional ya, balance. Untuk induk pejantannya itu kita kasih lebih banyak karena induk betina. Karena apa? Dan karena untuk betinanya itu yang berkualitas itu tidak cukup kalau cuma dikasih untuk seekor pejantan. Jadi pejantannya bisa 2, betina 1 itu bisa. Itu rekan-rekan sekalian kuncinya. Untuk perkawinannya biasanya itu berlangsung pada pagi hari ya.
pagi hari sekitar ya mungkin sekitar jam 6 lah, sekitar kurang lebih sekitar jam 6 plus minusnya. Jadi untuk proses perkawinan itu berlangsung dengan diawali ini misalnya oleh 2 ekor bejantan mengikuti betina ya, 2 ekor bejantan mengikuti betina dan saling bergantian menggesek-gesekkan siripnya ke organ reproduksi betina. Jadi betina yang sudah ovulasi ya, sudah terangsang akan segera mengelilingi substrat dan melepaskan telurnya. Jadi telur yang melekat pada substrat segera dibuai oleh bejantan sehingga itu nanti akan bisa memecah dengan bagus. Setiap induk betina nih rekan-rekan sekalian itu dapat menghasilkan telur ya sekitar 3.000 lah, 3.000 sampai 5.000 ya. Itu kurang lebihnya. Setelah terlihat telur ya, setelah terlihat telur banyak melekat pada substrat ya, pada media substrat misalnya pada eceng gondok atau mungkin rafia yang kita bikin ya untuk tempat menempelnya, itu harus secepatnya kedua induk segera dikembalikan ke dalam kolam masing-masing. Cepatlah diambil indukannya dan ditaruh di kolam masing-masing ya. Jantan, betina ya disendirikan. Jadi kedua induk ini diberi pakan pelet ya yang mengandung vitamin dan mineral. Oh iya rekan-rekan sekalian ya, untuk pada proses penetasan ya, menetasnya ya. Ini dari referensi ya dan dari juga otomatis dari pengalaman ya. Pada suhu sekitar 18 sampai 21 derajat Celcius itu telur akan menetas sekitar 4 sampai 5 hari. Sementara pada suhu 24 sampai 27 derajat Celcius telur akan menetas lebih cepat ya. Sekitar 2 sampai 3 hari. Dan panjang larva yang baru menetas itu biasanya sekitar 5 mm. Di perut larva yang baru menetas itu akan tergantung kantong telur ya, yolk sac yang berfungsi sebagai persediaan makanan sebelum burayak mampu mencari makanan sendiri. Rekan-rekan sekalian dilanjut ya. Jadi untuk menjaga agar kualitas telur, jadi untuk menjaga agar kualitas air itu tidak menurun, maka pada bagian atas kolam itu sebaiknya ditutupi dengan terpal atau triplek ya. Jadi tutup tersebut bisa kita buka setelah 2 sampai 3 hari. Jadi kemudian larva sudah bisa berenang, mencari makan berupa fitoplankton di sekitar akar tanaman. Terus rekan-rekan sekalian, seminggu kemudian larva yang sudah disebut buaya ini dapat memangsa atau dikasih makan Infusoria ya, Chlorodera, Dapnia ya. Dan nanti buaya yang umur 2 minggu itu sudah dapat menyantap pelet halus ya, bisa kita kasih mem atau mungkin Fengli 1 ya, yang agak kasar itu ngapung kan.
Ada yang ngapung, ada yang tenggelam. Rekan-rekan sekalian, terus cara lain sekalian tadi pemijahan sistem bias yang manual yang seperti kita lakukan itu juga biasa juga dilakukan perkawinan dengan metode stripping ya. Jadi ini sudah dilakukan ya. Jadi metode stripping yang umum dilakukan adalah telur diambil ya dan disatukan dengan sperma itu jantan di dalam wadah. Namun ini ada pengalaman ya, stripping yang dilakukan peternak di daerah Cina ya, daerah Tongkuanpu berbeda, yaitu dia langsung di dalam kolam. Teknik pelakuannya adalah pada pagi hari ya 2 orang masuk ke dalam kolam yang masing-masing membawa wadah berisi jantan dan betina. Secara bersamaan, keduanya mengurut perut induk mas koki yang dihadapkan ke substrat perekat telur sampai sel telur dan sperma keluar. Nah, setelah telur dan sperma keluar, kedua induk dikembalikan ke kolam induk. Itu sudah pernah dilakukan di daerah Cina, tapi ini ya pengalaman aja, ini sharing. Cuma ya ini ada kendalanya ini dari pengalaman. Dengan metode stripping ternyata tingkat keberhasilan pemijahan itu sangat rendah. Terus telur yang menetas pun hanya sekitar 10-15% atau sekitar 500 ekor, jauh dibanding yang pemijahan alami. Cuman pemijahan ini bisa lebih cepat ya. Jadi secara normal sepasang induk mas koki yang sudah matang gonad akan menyelesaikan perkawinan dalam waktu 2-3 hari. Sedangkan dengan metode stripping sebanyak 25 pasang dapat dikawinkan hanya dalam waktu 2 jam. Nah itu jauhnya di situ. Memang tingkat keberhasilannya rendah, tetapi karena jumlahnya banyak, misal sampai 25 pasang dan hanya waktu dalam 2 jam, itu juga patut dipikirkan ya kalau kita mau melakukan ya, asal kita punya banyak indukan aja. Terus selanjutnya nih rekan-rekan sekalian, ini untuk perawatan benih ya. Jadi untuk perawatan benih kita harus pandai-pandai mengatur padat penebaran benih ya. Densitasnya harus kita atur sedemikian rupa agar pertumbuhan burayak itu cepat besar dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Jadi ini kepadatan padat tebar juga berpengaruh terhadap ini ya, kesehatan dan juga keberhasilan kita. Ini berdasarkan catatan ya dari T. Kafuku dan H. Ikenoue 1983. Ini larva yang baru menetas jika dipelihara dalam kolam bak semen atau bak fiber dengan padat penebaran 200-300 ekor per meter persegi. Padat penebaran ikan yang sudah berumur 1 bulan atau panjang tubuh sekitar 2 cm yaitu hanya sekitar 100-150 ekor per meter persegi. Sedangkan untuk umur 2 bulan sekitar 75-100 ekor per meter persegi. Dan untuk umur 3 bulan atau panjang tubuh sudah sekitar 5 cm yaitu kepadatannya sekitar 40-60 ekor per meter persegi. Jadi semakin besar itu kepadatannya semakin jauh berkurang ya. Karena biar cepat besar juga kita biar penyakit juga bisa tercover ya, tidak ada penyakit. Itu yang dilakukan para pembudidaya. Ini dari hasil penelitian pun begitu.
Terus untuk solusi ini rekan-rekan sekalian, bisa kok ternyata kok benih yang kita hasilkan dari pemisahan banyak sementara kolenya terbatas, bagaimana caranya? Nah, itu pertanyaan kritis ya. Jadi otomatis nanti kita harus menyeleksi benih terlebih dahulu ya. Jadi kita hanya pilih benih yang sungguh berkualitas saja yang kita besarkan. Jadi burayak Mas Koki umur di bawah sebulan sebaiknya kalau memang kurang bagus bisa ya kita mungkin buang atau bagaimana. Jadi kita pilih yang berkualitas saja, apalagi kalau memang terbatas lokasi lahan kita ya. Terus untuk pakannya rekan-rekan sekalian, untuk burayak Mas Koki umur di bawah sebulan itu sebaiknya diberi pakan berupa jasad renik ya, makhluk hidup ya, seperti infusoria, rotifera, chordata atau mungkin cacing sutra. Oke, itu dulu rekan-rekan sekalian share kali ini tentang budidaya ikan Mas Koki ya secara umum dan juga Mas Koki Ryukin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, sukses selalu untuk kita semua. Kalau dirasa bermanfaat, kasih like, subscribe. Dan semoga kita semua selalu sehat sejahtera. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung terus channel Profesor Lele agar terus berkembang dan teman-teman melihatnya dengan mantap.